Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabatku di rumah. Semoga teman-teman selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan, diberikan rezeki, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan atas segala urusannya. Apapun yang dipersulit menjadi mudah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di pagi ini saya ingin mengkaji lagi kitab Safinatun Najah. Lanjutan yang kemarin tentang bab nawaqidul wudu'i. Sekarang lanjutnya itu qala musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rihun nyatane angin, hadza utawi rih iku badalun dari gaganti min qaulihi saking pangandikan musannif al akhruju lapad al akhruju ay sawaun kharaja tegese iku pada uga ana metu apa dalikal rihu mengkono angin yang kuburi saking kubur awit duburi atau dubur. Ari yang disebut dengan rih itu yaitu perkara yang keluar dari jalan belakang yang dinamakan angin. Tentu rih itu angin ya, bahasa Indonesianya angin itu bahasa Indonesianya itu yaitu angin yang keluar dari jalan belakang yaitu kentut. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ada orang yang bertanya, ditanya Abu Hurairah gitu, ditanya Abu Hurairah wasuila lan den takon sapa Abu Hurairah radhiyallahu muga mikarido sapa Allah anhu saking Abu Hurairah anil hadas saking hadas faqala maka ngandika sapa Abu Hurairah fasaun yaiku angin itu audhuratun atawa tegese itu rawu isnirayatakeun hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Kata Abu Hurairah juga ada yang bertanya kepada Abu Hurairah yaitu tentang rih. Rih itu bisa disebut dengan pasat, audhuratun atau durrah. Nah ini ada kaul lagi yaitu Imam Bayyumi di depan. Kalau disangandika sopo Imam Bayyumi fil misbahi ing dalam kitab misbah al-fasa'u utawi ngaran fasa rihun iku rihun angin yakhruju kang metu opo rih sautin kalau orang nganggo suara yusma'u kang kalungu opo saut. Nah kata Imam Bayyumi yang dinamakan fasa itu rih angin yang keluar dari jalan belakang yaitu kentut yang tidak pakai suara, tapi kedengar sedikit. Contoh ces, nah seperti itu ces itu namanya fasa kata Imam Bayyumi. Berarti beda-beda ya, dari bahasa Arab orang kentut itu beda-beda. Ada kecil, ada sedang, ada besar. Nah di sini juga bahasa Arab ada kecil, ada seatasin kecil, sedang dan besar. Kita jelaskan. Jadi intinya yang ke satu kata Imam Bayyumi yang dinamakan rih itu, yang dinamakan pasah itu angin yang keluar tapi nggak pakai sholat.
tapi kedengar oleh telinga kita, itu dinamakan pasa. Just wa yang dikasih Asawi Imam Sawi, kata Imam Sawi, fa in kana maka lamun ono apa arihu angin al-khariju kang metu minad duburi saking dubur bila sautin kalawan orang nganggo suara syadidin kang banget sumia maka den arani opo rih paswatan ing paswa, kata Imam Sawi, yang dinamakan rih, yang dinamakan angin yang keluar nggak pakai suara. Yang tadi mah nggak pakai suara tapi kedengar oleh telinga kita, dinamakan yaitu pasa. Sekarang mah nggak pakai suara yang banget, berarti seatasan yang tadi. Yang nggak pakai suara yang tadi kan pasa, yang nggak pakai suara. Sekarang mah yang nggak pakai suara tapi kedengar oleh kita. Nah sekarang nggak pakai suara yang kencang gitu. Contoh yang tadi yang awal pasa, contoh pasa yaitu ces contoh. Yang kedua kentut yang dinamakan paswah, yang tidak kedengar tadi dut. Nah gitu, kurang lebihnya seperti itu. Sekarang yang ketiga, wa in kana lamun ono opo al khariju. Nah di sini ada kana itu amalnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar, meropakkan isimnya, menasobkan khabarnya. Mana isim kana? Yaitu dibuang. Takdirnya wa in kana rihu. Nah takdirnya seperti itu, dan ini dibuang rihnya, disum. Wa in kana langsung, wa in kana ono opo rih iku khofipan kang dangan sumnya maka den arani opo ri paswatan ing paswa, ditasbirin kalawan nasjirakeun macan wa in kana lamun ono opo ri iku bisautin kalawan suara sumnya. Nah ini ada lagi keterangan di mana ada suara, yang keluar dari belakang angin, yang dinamakan angin itu yaitu pusaya. Kan tadi ada pasa, ada paswa, ada pusaya. Yang ketiga pusaya itu kentut yang kecil gitu. Berarti seatas paswa. Ada kentut itu ada jas, suaranya itu ada dut, terus kemudian ada seatasan paswa itu dut. Nah ada lagi seatasan pusaya wa in kana lamun ono opo hi iku bisautin kalawan nganggo suara sumia maka den arani opori durroton ing durro. Yang keempat, angin itu dinamakan durro. Durro itu yang keluar dari jalan belakang dinamakan durro, tapi pakai suara. Contoh yang satu, kentut yang ke satu, contoh pasa. Ces. Yang kedua, contoh yang kedua paswa dut. Nah gitu. Yang ketiga
Pusaya contohnya, seatasan paswa, dud, seatasan paswa, paswa. Kemudian yang keempat lebih kencang lagi ada suara yang dinamakan durroh, dud. Nah seperti itu kurang lebihnya. Ini tak habis kata kalau Musawi ini kata Imam Musawi. Awailuhu atau lian dari sawa ay sawaun kana tegas iku pada uga ono apa khariju metu ainan iku ainan ain aurihan atau angin tahiron iku tahiron suci buktine au najisan atau najis japan iku japan garing buktine au tau aurat ban atau basah iku mu'tadan kang den adadakeun ka baulin kaya uyuh kaya banyu uyuh au nadirun atawa langka onone kadamin kaya getih ingfasola iku ingfasola kang bisa apa kharid aula atawa ora kadudin kaya bilatung akhrajat kang metu apa dud roksaha ing sirah hidud wa in raja'atan sanaja ngelok apa dud. Kemudian ada selain kentut yang keluar di jalan belakang itu. Contoh di sini ada yang kelihat maupun angin buktinya. Ada yang suci yang keluar itu, ada yang najis, ada yang basah, ada yang kering. Di sini yang keluar itu. Contoh yang basah kabaulin seperti air kencing yang keluar di jalan depan yang dinamakan bubul. Nah itu hukumnya najis, batal dulu batal. Karena najis ini dari intinya saja ya. Intinya air kencing itu najis. Kemudian seperti darah juga najis. Gimana kalau misalkan ada yang keluar dari naudzubillah dari pantat maupun dari panji perempuan atau dari apapun ya, yang keluar dari jalan depan maupun dubur, ada yang keluar seperti apa? Seperti belatung. Kemudian belatung itu keluarnya itu sedikit-sedikit, kepalanya dulu, kepalanya doang, kemudian balik lagi kepala belatung itu balik lagi ke dalam, yang dinamakan wa in rojaat. Kata di sini dud tersebut belatung tersebut balik lagi ke dalam, batal ya? Batal, termasuk seperti itu, batal. Terus gimana? Ada keterangan lagi di depan wa ida al-qati la tatkala nemu sapa al-mar'atu wa ida al-qati la tatkala nibaakeun sapa al-mar'atu wedon juz'an ing juz budak waladin korok fa innahu maka satuna ieu kalakuan iku yang tak itu batal apa al-wudu. Kalau misalkan ada perempuan yang melahirkan sempurna, tetap sempurna, maksud sempurna itu keluarnya itu semuanya, mau semuanya maupun sedikit tetap batal. Misalkan ada tetap batal ya, tetap batal. Nah kalau di sini misalkan ada anak yang keluar tapi itu basah, dalam keadaan basah, ada orang yang melahirkan dalam keadaan banyak darahnya, dalam keadaan sempurna, yang tak itu batal wudunya, batal. Nah ini keterangan yang basah ya, keterangan yang basah
seluruh partinya itu basah di darah banyak darah gitu. Kalau nggak ada darahan, misalnya gimana? Amal au alqad anapun lamun nibahakeun sapa mar'ah wala iman. Anak tahaman kang sampurna bila balik kelawan orang basah pala yang tak itu maka orang batalkan orang wudu wa in wajabat dan senajan wajib opo al-ghuslu adus. Nah, tadi keterangan yang basah, kalau basah yaitu batal wudunya orang yang melahirkan, banyak darahnya, batal wudunya karena yang batal itu darahnya. Kemudian gimana kalau ada anak yang keluar kering? Di sini jarang, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan yaitu nggak ada darah sama sekali, dan begitu mulianya Kanjeng Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilahirkannya itu begitu indah, nggak ada darah dan cahaya mukanya. Nah gitu. Kalau sekarang jarang ada yang melahirkan dan mengeluarkan anak nggak ada darahnya, selalu ada darahnya. Nah ini kan misalkan ulama itu kan banyak misalkan, takut ada yang terjadi seperti itu. Misalkan orang yang melahirkan nggak ada darah sama sekali, batal. Tapi dalam keadaan sempurna, batal nggak batal. Yang tak hidup nggak batal. Kalau yang tak hidup maka orang nggak batal bagi orang yang melahirkan sempurna dalam keadaan nggak basah, yaitu kering, kering. Sama saja orang yang melahirkan dalam keadaan basah, cuman nongol aja kepalanya doang, kemudian kembali lagi, tapi basah, batal kalau basah. Tapi kalau nggak basah, anak tersebut, orang tersebut, bayi tersebut nongol di parji, kemudian balik lagi, tapi kering, nggak batal kalau kering. Nah seperti itu. Ilahnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.